wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delani Zunadia. Saya merupakan dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Saya bergabung di UM dari tahun 2019 dan rumpun ilmu yang saya tekuni saat ini adalah Market Research untuk UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang PDD UKT-PT di bidang pengajaran mata kuliah statistika untuk bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa manajemen di semester 5. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui konsep tentang pengujian hipotesis dengan menggunakan software SPSS. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis data, mengolah data, hingga menginterpretasikan data yang telah diolah tersebut. Selanjutnya, tujuan dari materi yang akan saya sampaikan diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan konsentrasi masing-masing, seperti manajemen pemasaran, MSDM, keuangan, dan juga kewirausahaan. Metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu diskusi, ceramah, praktik, student central learning, dan juga project based case. Selain itu, sistem pembelajaran yang akan dilakukan yaitu secara asinkronus seperti tugas mandiri dan juga via LMS si Bejar, dan juga secara sinkronus seperti luring dan juga daring. Mata kuliah ini akan memiliki 16 pertemuan, di mana 12 pertemuan akan dilakukan secara tatap muka untuk penjelasan materi dan juga praktek. 4 pertemuan lainnya akan dilanjutkan dalam bentuk proyek akhir yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa yang dikelompokkan secara tim sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Proyek ini meliputi pencarian data sesuai konsentrasi masing-masing, menganalisis data tersebut, mengolah data, dan juga menginterpretasikan data yang telah diolah. Luaran dari proyek ini adalah dalam bentuk artikel, di mana harapannya artikel ini dapat diterbitkan dalam forum nasional dan juga jurnal nasional. Selanjutnya, mata kuliah statistika untuk bisnis ini memiliki 5 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mengoperasikan perangkat lunak SPSS untuk menguji dan mengolah data statistik, di mana mahasiswa diharapkan untuk menginstal SPSS pada device masing-masing serta dapat mengoperasikan SPSS tersebut dengan baik. CPMK yang kedua yaitu melakukan pengujian rata-rata 1 hingga lebih dari 2 sampel dengan metode ANOVA. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan antara 1 sampel dengan 2 sampel ataupun lebih, sehingga mahasiswa dapat menentukan uji ANOVA manakah yang dapat digunakan. Selanjutnya, CPMK yang ketiga yaitu menganalisis data dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Mahasiswa diharapkan dapat mengolah data menggunakan uji asumsi klasik, yang mana uji ini digunakan untuk melihat apakah data yang dimiliki sudah berdistribusi secara normal atau belum. Seperti itu. CPMK yang keempat adalah mengolah data dengan uji regresi dan korelasi sederhana dengan menggunakan perangkat lunak SPSS serta menginterpretasikan hasil dari pengolahan data tersebut. Dan CPMK yang terakhir adalah mengolah data dengan uji regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS dan juga menginterpretasikan dari hasil olah data tersebut. Bobot penilaian pada mata kuliah statistika untuk bisnis ini akan dititik beratkan pada hasil proyek sebesar 50%. Karena dari awal mahasiswa sudah dikelompokkan sesuai dengan konsentrasi masing-masing untuk mencari data, yang mana data tersebut akan diolah dan selanjutnya akan dianalisis serta diinterpretasikan menjadi suatu hasil. Proyek akhir ini akan menghasilkan luaran dalam bentuk artikel, yang mana harapannya diterbitkan dalam forum nasional ataupun jurnal nasional. Kemudian, 5% penilaian akan dititik beratkan pada aktivitas partisipatif seperti diskusi kelompok, diskusi dalam kelas, dan juga ketika bertukar ide dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, 15% penilaian akan dititik beratkan pada tugas terstruktur setiap minggunya, dan untuk UTS adalah 10% yang merupakan hasil dari praktek uji data menggunakan SPSS, dan terakhir untuk UAS sebesar 20% yang merupakan penilaian hasil dari proyek secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar di pertemuan ke-12, yaitu mengenai uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Jadi, ini merupakan materi terakhir dalam statistika untuk bisnis. Setelah mendapatkan materi tentang uji validitas dan reliabilitas pada pertemuan sebelumnya, untuk nilai yang memiliki nilai valid dan juga reliable, selanjutnya harus diuji menggunakan uji asumsi klasik dan juga uji regresi, atau biasanya disebut dengan uji hipotesis.
Untuk pelaksanaan pembelajaran pertemuan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran secara daring via Google Meeting, serta menggunakan perangkat lunak SPSS. Pembelajaran secara daring akan direcord sehingga mahasiswa dapat mengulang kembali teori maupun praktek ketika mereka mengalami kesusahan. Kemudian, untuk instrumen penilaian pada pertemuan hari ini adalah hasil atau output dari tugas terstruktur yang telah diberikan pada akhir kelas nanti. Tugas tersebut merupakan pengulangan praktek dan juga uji data yang telah dijelaskan. Tugas ini nantinya akan disubmit via ELMS seperti Sipejar ataupun juga via Google Classroom. Untuk referensi yang digunakan, mahasiswa dapat menggunakan e-book dari Freeman tentang statistik for business and economics atau buku dari Bambang Kustianto tentang statistika untuk ekonomi dan bisnis, maupun juga dari literatur yang relevan yang bisa didapatkan dari media online ataupun offline. Jadi, apa saja aktivitas yang bisa dilakukan pada pertemuan ke-12 ini? Saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Selanjutnya, di tengah penjelasan saya akan mempraktekkan secara langsung step by step pengolahan data sehingga mahasiswa harapannya bisa mengikuti langkah-langkah tersebut dengan baik. Selanjutnya, minggu depan akan membahas mengenai hasil dan tugas yang telah dikerjakan pada minggu ini dan juga brainstorming tentang proyek akhir yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa secara kelompok. Baik, itulah penjelasan untuk kuliah statistika untuk bisnis, terutama dalam pertemuan ke-12 ini dengan materi uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Selanjutnya merupakan video mengenai bagaimana suasana pembelajaran yang dilaksanakan secara daring pada pertemuan ke-12. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman offering A kelas manajemen pemasaran. Budela hari ini akan membahas mengenai analisis regresi ya, karena kita ada di kelas statistik untuk bisnis, jadi mohon kalian bisa fokus untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, kurang lebih kita akan menelaah kembali statistika untuk bisnisnya, dan ini merupakan awal dari proyek akhir yang akan kalian kerjakan nanti. Oke, sebelumnya Budela izin untuk screenshot terlebih dahulu untuk absensinya biar Budela cek lewat nama-nama kalian saja ya, untuk mempersingkat waktu seperti itu. Oke, selanjutnya Budela akan share screen mengenai materi hari ini, yaitu tentang analisis regresi. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke analisis regresi, apakah kalian masih ingat pertemuan kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Ya, jadi minggu lalu kita membahas tentang analisis validitas dan reliabilitas. Oke, coba Budal pengen tahu ketika data itu dikatakan valid atau reliable jika apa? Jika nilainya P value-nya itu atau T-nya itu di atas 0,05. Di bawah 0,05, maaf. Di atas apa di bawah? Di bawah. Gitu ya. Jadi data dikatakan valid jika nilainya signifikansinya di bawah 0,05. Itu kalau valid. Kalau reliable nilainya jika Nilainya di atas 0,7. betul ya. Jadi menurut Ghazali dikatakan valid itu apabila tingkat signifikansinya di bawah 0,05 dan dikatakan reliable jika nilainya di atas 0,7. Seperti itu ya teman-teman. Jadi data yang sudah valid dan reliable itu selanjutnya akan diolah melalui analisis regresi seperti itu. Nah, jadi teman-teman analisis regresi ini apa? Jadi analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi apa itu variabel bebas? Ada yang bisa jawab? Ayo, variabel bebas, variabel independen atau dependent? Permisi, izin menjawab, Bu. Untuk variabel bebas itu adalah variabel independen. Ya, tuh. Jadi variabel bebas adalah variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang punya pengaruh itu adalah variabel independen. Karena apa? Dia yang bebas, dia yang bisa mempengaruhi. Sedangkan variabel yang terikat itu namanya dependen. Dia tidak bisa kemana-mana karena dia hanya bisa untuk dipengaruhi saja, tidak bisa mempengaruhi seperti itu. Ya. Nah, analisis regresi sendiri, teman-teman, dia itu dibagi menjadi linear dan non-linear. Untuk linear, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu analisis linear sederhana dan juga analisis linear berganda. Budala kasih gambaran, kalian seperti ini. Karena kalian dari kelas manajemen pemasaran, Budala anggap aja punya 3 variabel. Variabel yang pertama adalah brand image, variabel kedua adalah brand loyalty, dan variabel ketiga adalah keputusan pembelian. Nah, kalian nih pengen tahu nih, apakah seandainya brand image ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian? Nah, hanya ada 2 variabel.
variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ketika hanya ada dua, ini namanya regresi sederhana. Nah, tapi kalau seandainya kalian nambahin satu variabel lagi, atau nambah dua variabel, nambah tiga variabel, banyak variabel di sana, itu namanya regresi berganda. Seperti itu ya. Kalau hanya dua variabel berarti sederhana, kalau banyak variabel berganda. Oke? Nah, selanjutnya, ini untuk penulisannya ya. Selanjutnya untuk tahapan analisis regresi itu dimulai dari model prediksi. Model prediksi adalah kalian ingin mengetahui, kalian memprediksi apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Itu kalian memprediksi. Setelah diprediksi, kalian mengetahui koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar pengaruhnya seperti itu. Lalu diuji hipotesis simultan atau bersama-sama. Selanjutnya adalah parsial secara individu dan juga uji asumsi klasik. Nah, nanti akan Budela jelaskan satu persatu beserta praktikalnya. Nah, ada yang namanya koefisien determinasi. Ini untuk mengetahui seberapa besar kira-kira pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Kalau kalian melihat di sini ada contoh yang dibunderin merah nih, hasilnya adalah 0,343 untuk R square-nya. Jadi kalau di statistika tidak ada angka di depan koma itu berarti 0 ya. Jadi itu hasilnya 0,343. Artinya apa? 34,3% variabel independen itu bisa mempengaruhi variabel dependen. Sisanya 66% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya? Oke, selanjutnya teman-teman ada yang namanya hipotesis simultan. Simultan ini berguna jika seandainya variabel yang kalian teliti itu banyak. Ada variabel X1, X2, sama Y. Nah, kalian ingin mengetahui secara simultan atau bersama-sama kayak gitu. Nah, ini baru bisa diuji secara simultan. Hasilnya adalah kalau kalian lihat di sebelah sini yang ada 0, yang dibenderin merah itu, di situ tingkat signifikansinya adalah di bawah 0,05. Artinya apa? Berarti dia tingkat signifikansinya diterima ya, karena dia di bawah 0,05. Selanjutnya ada parsial. Kalau simultan tadi adalah bersama-sama, kalau parsial ini adalah secara individual. Seperti itu. Kalau tadi contohnya Budela adalah brand image dan brand loyalty terhadap keputusan pembelian. Nah, berarti kalau simultan tadi, apakah brand image dan brand loyalty itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian? Kayak gitu. Kalau parsial, apakah brand image secara individu itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian? Dan apakah brand loyalty secara individu itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian? Kalau kalian lihat di contohnya di sini, kan ada angka yang di bawah 0,05 ya. Yang pertama ada 0,016. Ini berarti artinya adalah di bawah 0,05. Jadi diterima. Berarti memang size atau ukuran, kalau di sini kan contohnya tentang ukuran perusahaan, corporate governance-nya perusahaan sama modal perusahaan. Nah, ketika nilainya dia di bawah 0,05, itu berarti artinya dia memiliki pengaruh. Sedangkan yang bawahnya dia di atas 0,05, yaitu 0,992. Artinya dia tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen tersebut. Nah, lalu ada yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini untuk melihat apakah data yang kalian miliki, ya, yang sudah kalian valid dan reliable tadi, itu apakah berdistribusi secara normal atau tidak, seperti itu. Nah, dilihatnya dari mana? Yang pertama ada uji normalitas. Seperti yang kalian tahu, kalian baca di screen ini ya, teman-teman. Jadi, uji normalitas ini bisa diketahui melalui analisis grafik dan juga analisis statistik. Contohnya analisis grafik, kalau kalian lihat di gambar, di sini ada gambar P-plot, teman-teman. Jadi ada garis diagonal yang dikelilingi lingkaran kecil-kecil, itu namanya P-plot. Dikatakan datanya bagus jika seandainya gambaran lingkaran-lingkaran itu mengelilingi garis diagonal. Nah, lalu untuk histogramnya dikatakan datanya berdistribusi normal jika dia membentuk lingkaran sempurna. Seperti itu ya, histogram yang bawah ini. Nah, lalu untuk analisis statistiknya bisa memakai ini Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Dia bisa dilihat di signifikansi. Data dikatakan normal jika di atas 0,05 di atas ya. Beda sama tingkat signifikansi untuk uji validitas atau untuk uji hipotesis. Kalau normalitas itu harus di atas 0,05. Dan di sini nilainya adalah 0,2. Jadi dia distribusi normal seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya uji multicol, dikatakan bagus kalau nilai PIF-nya itu di bawah nilai 10 ya. Dan juga ada uji heterokedasitas, itu ada yang namanya uji scatter plot. Nah, ini gambarnya. Ini namanya scatter plot. Dikatakan bagus ketika kalau kalian lihat di sini, datanya itu menyebar dengan sempurna. Ada di atas 0, ada di bawah 0. Dan tidak membentuk pola tertentu. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh pengerjaan di SPSS ya. Seperti yang udah sempat kasihkan ke kalian modulnya ya. Di sini tuh ada contoh kasus seperti ini, teman-teman. Kalau kalian lihat ada berapa variabel di sini? Bisa tahu nggak kira-kira variabelnya ada berapa? Gue mau gambarnya masih di kasus. Oh ya? Oke, oke. Iya, Bentar, bentar.
PowerPoint-nya Budela close saja dulu ya. Bentar, stop share dulu. Oke. Lanjut ke SPSS. Oke, apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba kalau Budela buka SPSS ini, kira-kira ada berapa variabel, teman-teman? 3, Bu. 3 ya. Ada variabel ROE adalah modal perusahaan, variabel kedua adalah size adalah ukuran perusahaan, dan variabel ketiga adalah corporate governance-nya perusahaan atau tata kelola perusahaan. Ini contohnya. Udah ada data nih, datanya seperti ini. Ada 3 variabel seperti itu. Nah, di sini variabel independen yang pertama adalah size, ukuran perusahaan. Ya, variabel kedua adalah corporate governance dan variabel dependennya Y-nya adalah ROE. Jadi kita akan mengetahui bagaimana pengaruh dari ukuran dan tata kelola perusahaan terhadap modal perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba, silahkan ya, kalian bisa membuka SPSS masing-masing di laptop kalian, sekalian kita praktekkan. Kalau seandainya nanti di tengah-tengah kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung bertanya ke Bu Dela. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang untuk melakukan analisis regresi, ya kita coba analisis regresi sederhana terlebih dahulu sebelum kita masuk ke berganda. Kalau sederhana bagaimana? Berarti hanya ada 2 variabel yang akan kita teliti. Oke, jadi yang akan kita teliti pertama adalah size terhadap ROE karena kita akan mengetahui variabel sederhana seperti itu ya. Nah, untuk cara menganalisisnya adalah kalian pilih analyze ya, silahkan sambil dilakukan. Setelah itu kalian memilih regression, setelah itu kalian memilih linear. Seperti ini. Oke. Nah, oke, sekarang Budela tanya nih, kira-kira yang dimasukkan ke kolom dependent ini variabel apa? Variabel Y, apa? Bu. Y. Variabel Y, Bu. Betul. Y ya, jadi Y-nya di sini adalah ROE. Jadi ROE-nya yang kita masukkan ke dependent. Diklik mana, lalu independennya kita pilih yang size. Gitu. Kenapa CG tidak dimasukkan? Karena kita ingin mengetahui secara sederhana saja, hanya 2 variabel seperti itu. Oke, nah setelah itu kita pilih bagian statistik, teman-teman. Statistik ini, setelah itu kita pilih estimate sudah, model fit sudah, kita pilih Durbin-Watson. Durbin-Watson ini digunakan untuk mengetahui auto korelasinya, seperti itu ya. Lalu kita pilih continue, setelah itu kita pilih di bagian plots ya, kita pilih plots. Nah, di bagian plots ini kita pilih variabel Y-nya, yang di sini ini adalah kita pilih yang paling bawah. Ini dimasukkan ke Y, dan yang paling atas kita masukkan ke variabel X. Nah, di sini plotnya kita pilih yang histogram, karena kita pengen lihat yang histogram yang bentuknya lonceng tadi, dan juga kita pilih normal probability plot, karena kita ingin mengetahui gambar plotnya, seperti itu. Lalu kita klik continue. Oke, setelah itu kita klik save. Nah, maka muncul tulisan seperti ini. Nah, ini apa yang akan kita pilih? Yang pertama di bagian residual itu kita pilih unstandardized. Gitu, karena kita ingin mengetahui apakah data kita distribusi secara normal atau tidak. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita Kolmogorov. Bentar. Oke, setelah itu kita continue. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, outputnya kelihatan sudah? Sudah, Bu. Oke, nah dari output ini atau hasil ini kita bisa tahu teman-teman. Yang pertama adalah R-square atau koefisien relasi yang pertama tadi. Nah, di sini R-square-nya adalah 0,343. Artinya apa? Ukuran ini mempunyai pengaruh sebesar 34,3% terhadap ROE seperti itu. Nah, selanjutnya ada ANOVA. ANOVA di sini tingkat signifikansinya kalau kalian lihat dengan koefisien UJT-nya sama-sama 0,07. Karena apa? Variabel independennya hanya satu. Jadi ANOVA dan koefisien pasti hasilnya sama seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, berarti dia ada pengaruhnya nggak kalau 0,007? Ada ya? Ya. Ada, karena apa? Di bawah 0,05. Artinya apa? Ternyata teman-teman variabel size itu mempunyai pengaruh terhadap variabel ROE seperti itu. Nah, selanjutnya ada gambar dari uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada histogram. Dia berbentuk lonceng sempurna. Artinya apa? Data berdistribusi secara normal. Dan selanjutnya untuk p-plot, dia garisnya diagonal dan titik-titiknya mengelilingi di garis p-plot tersebut. Nah, untuk scatter plotnya dia juga berada di rentang 0 ke atas dan 0 ke bawah. Jadi dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa
data ini berdistribusi secara normal. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Mungkin untuk kesempatan kali ini, Budela hanya menjelaskan sampai regresi sederhana saja, ya. Jadi Budela akan membuka pertanyaan sambil Budela close dulu untuk share screen-nya. Budela akan buka pertanyaan pada teman-teman yang mau menanyakan tentang materi kita kali ini, tentang uji regresi. Silahkan. Boleh angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Aldi. Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu, jika diuji validitas, reliable, terus normalitas, hetero, dan seterusnya itu udah oke semua gitu Bu. Tapi ketika di uji hetero itu terdapat gejala hetero dan diuji asumsi klasiknya itu, diuji T itu eh, tidak berpengaruh gitu Bu. Di dua variabel yang nggak berpengaruh. Itu apakah harus mengubah datanya lagi atau gimana ya Bu kira-kira? Terima kasih Bu. Oke, makasih Mas Aldi pertanyaannya. Jadi mungkin yang Budela tangkap adalah seperti ini. Data dikatakan bagus jika dia berdistribusi dengan normal. Nah, tadi Mas Aldi tanya gini, Bu, seandainya data ini tidak hetero, ternyata homogen, dia datanya itu tidak bagus nih, Bu. Nah, terus akhirnya hasilnya uji saya jadinya tidak berpengaruh, seperti itu Mas Aldi ya, tadi ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusi pertama, kenapa sih uji asumsi klasik itu bisa tidak terpenuhi atau data yang tersebar itu ternyata tidak normal? Itu biasanya terdapat nilai yang terlalu ekstrim bedanya, teman-teman. Kalian pernah kan mengisi kuesioner dengan dalam keadaan mengarang bebas, kayak Rera isiin kuesionerku, kayak gitu kan. Terus kalian suka ngisi kuesioner, pertanyaannya akeh, akhirnya mau jawab sakuar PDW, yo kan. Yang seharusnya jawabannya itu kayak heterogen, kayak bisa kalian jawab 4, terus kalian jawab 5, terus kalian jawab 3, itu masih masuk akal. Tapi ketika kalian menjawabnya, wes bapak wes penting keisi, mau jawab 1 semua, atau mungkin 5 semua. Nah, itu akhirnya akan membuat data kalian tidak berdistribusi dengan normal. Nah, ketika data itu berdistribusi dengan tidak normal, otomatis akan mempengaruhi ke hasilmu, Mas. Gitu. Ketika tidak normal, otomatis hasil yang kamu dapatkan bisa menjadi tidak berpengaruh, bisa nilainya jelek, atau mungkin dia bisa koefisien betanya negatif, tapi dia memiliki pengaruh. Nah, itu adalah hasil dari uji asumsi klasik yang tidak terpenuhi. Nah, lalu sarannya bagaimana? Data yang kalian dapatkan, data mentahnya itu harus dicek kembali, teman-teman. Apakah ada data yang nilainya terlalu ekstrim? Kalau ada data yang nilainya terlalu ekstrim, bisa dikeluarkan untuk dihapus. Seperti itu. Nah, kalau datanya sudah dihapus, Bu, berarti kan data saya kehilangan data. Ya, mau nggak mau memang harus mencari data lagi untuk sampelnya terpenuhi. Seperti itu ya. Bisa dipahami, Mas Aldi? Bisa Bu, berarti memang kalau di kuesionernya itu tidak boleh terlalu monoton gitu ya Bu? Untuk Bukan jawabannya. monoton sih, lebih nggak ngarang. Iya, yang Gitu ya. iya gitu Bu maksudnya. Baik Bu, terima kasih atas Iya, jawabannya. makasih ya. Oke, thanks Mas Aldi. Selanjutnya boleh Apita? Baik, Bu. Saya izin bertanya tentang R-square tadi ya, Bu. Kan di penjelasannya Bu Della, tadi itu R-square itu penilaiannya antara 1 sampai 10 ya, Bu? 10 apa 9 tadi ya, Bu? Nah, tapi jika nilai R-square itu di bawah 1 gitu, gimana, Bu? 0,1 maksudnya. Kan jadi kan hasilnya di bawah 10% pengaruhnya. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, jadi R-square itu selalu berada di rentan 0 sampai dengan 1, teman-teman. Jadi kalau kalian melihat hasil R-square kalian itu mesti kayak 0, 0, 0, kayak gitu. Nah, pertanyaannya ke kita, Bu, semisal nih nilainya itu sangat rendah, cuma 0, sekian sehingga kayak di bawah 10% pengaruhnya, betul ya, Vita, kayak gitu. Lalu bagaimana kalau memang hasilnya seperti itu? Nah, menurut budaya pribadi, Vita, kalau memang hasilnya rendah, kayak misal di bawah 10%, itu ada banyak opsi. Opsi pertama tetap melanjutkan penelitian, tapi nanti penelitiannya diberikan saran di akhir dengan bahwa karena pengaruh yang saya miliki, variabel yang saya miliki ini sangat rendah, maka diharapkan untuk penelitian lain bisa menggunakan variabel lain selain penelitian saya, seperti itu. Ya. Atau opsi yang kedua, karena yang namanya kita mencari data itu kan dengan berdarah-darah ya teman-teman. Jadi kalau Budala cuma ngomong ganti aja variabelnya kan juga nggak segampang itu ya. Jadi yang Budala bisa sarankan adalah menambah sampel, menambah responden. Ketika responden bertambah, otomatis untuk nilai dari R-square insya Allah bisa nambah seperti itu. Itu sih saran dari Budela, Mbak Vita. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Silakan, Arifatin. Baik, Bu, izin bertanya Bu ya. Kalau Iya. untuk uji asumsi klasik itu tidak normal, itu karena apa ya?
Ya, Arifatin, terima kasih. Jadi, seperti yang jelaskan tadi, tidak normal itu karena datanya ekstrim. Atau kalau nggak gitu, datanya kurang, Arifatin. Contoh nih, data semisal kalian punya populasi hanya 70. Lalu ketika kalian memasukkan ke sampling, ternyata ketemu cuma 30. Nah, semakin sedikit responden yang mengisi, semakin tidak normal juga data yang akan kalian punya. Gitu. Jadi, solusi Budela kalau seandainya kalian populasinya hanya 70, ya jangan disampling. Ya harus dipakai semua seperti itu ya. Itu adalah alasan kenapa uji normalitas bisa tidak terpenuhi karena sedikitnya responden yang kalian punya seperti itu ya. Bisa dipahami Arifatin? Bisa Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya silakan Sevita. Izin bertanya, Bu Nela. Jika ada variabel X terhadap Y itu memiliki nilai yang negatif pada koefisien yang beta, itu menurut Nela apakah tidak apa-apa, Bu? Atau bagaimana? Oke, baik. Jadi saya kira tanya nih, ternyata X sama Y punya pengaruh, ya kan ya? Tapi ternyata pengaruhnya negatif. Dilihat dari mana sih pengaruh negatif dari koefisien betanya? Apakah tidak apa-apa? Tidak masalah, karena menurut Budela itu memang temuan yang bisa kamu temukan di penelitian kamu. Semisal teman-teman ngomongin tentang pengaruh negatif, ya. Contoh brand image terhadap keputusan pembelian, ya. Yang dimaksud dengan negatif apa? Budal kasih contoh pengaruh positif dulu. Ketika brand image naik, keputusan pembelian naik. Ketika brand image bagus, maka orang-orang banyak yang beli. Itu logis sekali ya. Nah, tapi ternyata di penelitian kamu, itu hasilnya negatif. Maksudnya negatif apa? Ketika brand image naik, brand image bagus, ternyata yang beli nggak ada. Kayak gitu. Atau ketika brand image jelek, yang beli malah banyak. Kok bisa? Nah, itu yang harus kalian rasionalisasikan. Logika dasarnya dimainkan di situ. Apakah memungkinkan? Mungkin. Siapa tahu ketika kalian merasa kayak yang lagi booming sekarang kan genosid gitu ya. Mungkin nih ketika genosid kita ngomongin McD, brand image-nya lagi jelek nih. Tapi ternyata orang banyak yang beli. Kenapa ya? Mungkin kasihan gitu ya. Karena nggak ada yang beli, akhirnya banyak orang yang beli. Nah, mungkin seperti itu. Itu cara kita merasionalisasikan saja. Seperti itu. Ya, bisa dipahami, saya kira? Ya, bisa. Terima kasih, Oke, Bu. baik, sama-sama. Oke, selanjutnya Maura ya? Ya, Bu, saya izin bertanya, seandainya variabel X saya tidak berpengaruh terhadap variabel Y, apakah saya perlu menambah data atau mengganti variabel penelitian saya, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Oke, baik, Maura. Jadi, teman-teman, kalau seandainya kalian melakukan penelitian dan ternyata hasilnya adalah tidak berpengaruh nih, X terhadap Y, wis penelitian susah-susah ya kan, pas uji data paling akhir ternyata dia ditemukan tidak berpengaruh. Jadi, pertanyaannya apakah saya harus nambah data atau harus berubah variabel? Jawabannya Budela tetap tidak perlu merubah apapun. Karena hasil apapun yang kalian dapatkan ketika melakukan uji data itu adalah orisinalitas dari penelitian kalian, seperti itu. Jadi, kalau memang tidak berpengaruh, ya berarti memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi semisal nih brand image terhadap keputusan pembelian, ternyata dalam penelitiannya Maura tidak berpengaruh. Apakah boleh? Boleh. Asal Maura bisa merasionalisasikan, memberikan alasan yang tepat, yang mana alasan-alasan ini harus disertai dengan dukungan-dukungan jurnal, ya. Jadi nggak apa-apa. Siapa tahu memang dia mau citranya mau bagus, mau jelek, tapi seandainya kalian sudah cinta, kita ngomongin brand love, ya kalian tetap beli. Mau citranya bagus, jelek, tapi kalau kalian sudah loyal, ya kita tetap beli. Makanya brand image ini tidak akan punya pengaruh terhadap keputusan pembelian. Ya, selama ada dukungan dari jurnal masuk ke dalam, nggak apa-apa, tetap dilaksanakan saja penelitiannya. Ya, gitu. Oke, bisa dimengerti Maura? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Sudah? Oke, baik. Mungkin itu saja untuk materi hari ini, teman-teman, tentang analisis regresi, dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk teori dan praktikal yang sudah Budela jelaskan. Untuk tugas kalian, sudah Budela upload di Si Pejar, silahkan nanti dikerjakan, ya. Lalu insya Allah kita akan bahas minggu depan. Seperti itu ya, teman-teman, jangan lupa dikerjakan sebaik mungkin. Dan untuk minggu depan, kita akan brainstorming tentang proyek akhir yang akan kita laksanakan. Oke? Kemarin sudah Budela bagikan secara berkelompok sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Jadi harapan Budela kalian bisa mengikuti dengan baik. Seperti itu ya. Oke, baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kurang lebihnya Budela mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Budela akhiri untuk pertemuan kelas statistika untuk bisnis ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dela. Terima kasih.